Waduh, lah ini kok api-api ini yang buat siapa ini? Kita. Siswa ya. Ini butuh waktu sebulan 2 bulan untuk membuat seperti ini? Bentar, Pak. Hah? Bentar. Mosok? Gue pas lama. Dan ini biasanya digunakan untuk apa? Untuk hiasan di kamar. Weh, lah awake dhewe duwe hiasan kaya ngene, iso gak tangi-tangi iki. Assalamualaikum. Ana kodhok ketap-ketip nang halaman mangan kapas. Pokok kepala sekolah inovatif dijamin jatim cerdas. Ketemu maneh, kali ini kita akan udal-udal SMK dan masih tetap mendampingi Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Ono opo sih sing SMK ini? Yuk, langsung kita ikuti. Alon-alon, cek gak membuat gaduh suasana. Alhamdulillah, sesuai dengan yang kita agendakan, Bapak Kepala Dinas Pendidikan belusuk nang pawone SMK 6. Tujuannya adalah menyaksikan langsung ya apa sih kegiatannya siswa-siswi SMK ini dalam menghasilkan sesuatu yang layak jual. Nyun sewu Pak Kadis, kita tadi langsung jujuk ke sini. Setelah melihat anak-anak seperti ini, ada tanggapan khusus Pak? Ya, alhamdulillah. Gih. Yang pertama saya bangga, ternyata gurunya ini sudah pernah bekerja cukup lama di Hotel Bintang 5 dengan tugas yang sama. Artinya beliau sudah punya pengalaman panjang di dalam memproduksi kue-kue semacam ini. Sehingga di dalam memberikan pembelajaran kepada siswa, pengalaman-pengalamannya selama bekerja itu bisa disampaikan secara langsung. Dan alhamdulillah lagi, saya juga memberikan apresiasi kepada Pak Bahrun ini, Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Surabaya. Ternyata beliau mampu melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri sebanyak 110. Nah ini bisa dimanfaatkan untuk magang para siswa. Dan biasanya setelah magang sekian lama langsung direkrut oleh perusahaan itu. Sehingga tadi kami diberi laporan oleh Pak Bahrun sekitar 80% alumni SMKN 6 Surabaya ini langsung bekerja di perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan SMKN 6 Surabaya. Namun Pak Bayi, saya juga pesan kepada Pak Bahrun, kepada Bapak Ibu Guru. Ibu gurunya seger-seger Pak, karena banyak icip roti. Bolak-balik incip ini tadi. Terutama saya. Di samping siswa itu diberikan sebuah keterampilan dan disiapkan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Siapkan pula siswa itu untuk memiliki kemampuan berwirausaha. Nah, itu yang penting. Supaya nantinya siswa-siswa ini juga siap untuk menjadi startup baru. Tepuk tangan dulu. Sekejap Pak Kadi, saya ingin ke Pak Kepala Sekolah. Tadi sudah ada penilaian plus oleh Pak Kepala Dinas. Pak Kepala Sekolah kan sudah BLUD sekolah jenengan ini. Kebetulan sudah BLUD Bapak. Alhamdulillah. Iya. Apa Pak, dan sampai di mana Bapak bisa menjual hasil produknya ini yang sudah sebegitu bagusnya? Jadi dengan adanya produk-produk unggulan di SMK 6 ini, memang kami kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta yang memang betul-betul membutuhkan ini catering, terutama karena di masa pandemi ini kan yang paling tidak berpengaruh adalah catering makanan ini. Maka kami berusaha untuk marketing kita adalah di instansi pemerintah dan juga di perusahaan-perusahaan yang memang betul-betul membutuhkan produk kita. Kesimpulannya tidak ada kesulitan dengan menjual. Insya Allah tidak ada kesulitan. Terlebih lokasi SMKN 6 ini
yang berada di Surabaya ini Iya. banyak masyarakat, Iya. banyak event-event yang membutuhkan Nggih. kue-kue. Sehingga itu menjadi segmen yang istimewa ya, Pak Nggih. Pak Kadis, kalau sudah melihat anak-anak dengan skillnya yang sebegitu bagusnya, kinten-kinten ke depan, apakah iya anak-anak SMK ini masih tetap tidak laku kalau diamati seperti tahun-tahun lalu seperti itu, Pak? Kinten-kinten bagaimana, Pak Kadis? Ya itulah yang beberapa event saya menyampaikan Iya, bahwa nggih. memang data BPS Iya. itu hasilnya menyebutkan bahwa pengangguran terbesar itu adalah alumni Iya. SMK. Nggih. Tapi saya yakin itu tidak terjadi di SMK-SMK yang sudah memiliki kerjasama dengan banyak dunia usaha, Iya. banyak dunia industri. Nggih. Dan kalau saya memonitor ke berbagai SMK di seluruh Jawa Timur Iya. ini, ternyata di samping bekerja di dunia usaha, dunia industri dalam arti menjadi pegawai sebuah perusahaan, Iya. banyak juga yang freelance, Pak. Hmm. Nah, yang freelance inilah yang oleh BPS masih dikategorikan sebagai pengangguran. Tidak kecatet yang Tidak begitu. kecatet, ya. Padahal bisa jadi yang seperti itu penghasilannya lebih banyak Betul, dibanding yang Cabai. lain. Katakanlah misalnya freelance servis AC, Iya, nggih. servis kulkas. Mereka dalam satu hari bisa berbagai tempat dan bisa dalam jumlah yang hasilnya melebihi bekerja di kantor. Iya. Nggih, akan kita lanjutkan lagi. Kita masih akan mengunjungi tempat yang lain yang nanti akan dipandu oleh Bapak Kepala Sekolah. Ojo nang dindi, kita tetap semangat di Jatim Cerdas. Nah, kali ini saya mendampingi atau mengikuti beliau, Bapak Kepala Dinas yang dipandu oleh Bapak Kepala Sekolah. Ini kita ada di instalasi atau di tempat anak-anak latihan kecantikan ya. Ada 2 kecantikan, kulit dan nanti ada satu tempat lagi yang akan kita kunjungi. Pak Kadis, tadi kita sudah menyaksikan satu keahlian anak di dalam satu skill atau satu kompetensi keahlian. Kemungkinan untuk kedepannya, Pak, bagaimana pemantapan untuk anak-anak ini kalau misalnya nanti anak-anak seperti ini yang tadi Bapak ngendikan gak kepingin jadi pegawai, tapi aku kepingin usaha dewi. Kita support apa yang bisa kita lakukan untuk anak yang punya niat seperti itu? Tampil cantik dan sehat. Wih, tepuk tangan di sini. Merupakan penting. kebutuhan. Sehingga saya yakin Nggih. siswa-siswa yang memiliki keahlian di bidang kecantikan Nggih. seperti ini, Ya. diantaranya adalah tentang kulit dan rambut, Ya. ini akan memiliki pangsa pasar yang cukup besar. Ya. Baik itu mandiri Ya. maupun bekerja di berbagai industri, khususnya industri-industri kecantikan, kosmetik misalnya. Dan memang teman-teman atau lulusan SMK ini lebih banyak di bidang-bidang seperti itu, nggih, Pak Betul, Kadis, seperti iya. tadi. Pak KS, upaya apa yang dilakukan setelah sekolah penjenengan BLUD, kemudian anak-anak juga sudah dibekali dengan kemampuan yang ini hebat-hebat semuanya. Apa yang ingin dicapai lebih lanjut lagi setelah BLUD jalan semua mantap dan alat-alat ini sudah lengkap atau masih akan diajukan lagi untuk tambahan alat yang lain? Kalau alat-alat kita alhamdulillah sudah modern, sudah kelasnya kelas industri karena memang kita tahun kemarin sudah kerjasama dengan L'Oreal, sekarang kerjasama dengan Viva. Artinya apa? Artinya memang kelas kita sudah kelas-kelas industri. Sehingga ke depan yang kita butuhkan adalah bagaimana memberikan pembekalan digital marketing ya Kepada anak-anak ini. Karena sekarang ini kan era-era milenial ini kan memang mengarah pemasarannya itu adalah pakai market digital online. Yes. Nggih. Kita lanjutkan lagi, masih ada satu tempat yang lebih istimewa lagi nanti juga akan dikunjungi oleh Pak Kadis. Monggo Pak Kadis, kita lanjutkan lagi. Nggih. Nah, Pak Kadis, tadi kita saksikan yang kulit, ini lain lagi ini yang dilakukan oleh anak-anak. Nah,
ternyata juga selain anak-anak ini dibekali dengan keahlian seperti ini, ternyata juga kita temukan anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah, Pak. Nah, bagaimana dukungan kita, apa yang akan kita lakukan ketika anak-anak ingin melanjutkan sekolah? Kinten-kinten bagaimana Pak yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan? Ya, di perguruan tinggi sekarang banyak yang buka jurusan vokasi. Iya. Yang tentunya alumni dari SMK itu mendapatkan prioritas untuk melanjutkan ke jurusan-jurusan vokasi itu. Pak KS, Siap. bagaimana situasi di sekolah penjenengan Pak untuk melanjutkan sekolah ini? Apa memang cukup banyak atau memang itu hanya sebagian kecil saja? Alhamdulillah tahun ini 45 anak yang masuk ke PTN. Gitu. Jadi baik Dari alumni sejumlah alumni kita 713 Pak. Yang masuk 45. 45. Oh begitu. Ada yang jalur SMPTN, ada jalur UTBK kemarin. Jadi ini guys sampean sing nonton JTV supaya tahu juga bahwa sekolah SMK ini nggak melulu metu nyambut gawe, tapi yang niat untuk melanjutkan sangat baik, dan Bapak Kepala Dinas tadi sudah menghimbau lek iso jukuun sing vokasi. Lanjutane lek iki kecantikan ya melanjutkan nang S1 sing kecantikan atau D4 kecantikan. Ngaten nggih Pak Kadis. Iya, Pak Bey. Yang Kita akan lanjutkan gitu. sering juara juga boga sama kecantikan ini sering juara tingkat Jawa Dalam Timur. apa itu Pak? Dalam event apa? Lomba LKS tingkat Jawa Timur, lomba LKS tingkat nasional. Woi, tepuk tangan. Boleh. Dan juara LKS itu Pak, kalau masuk ke perguruan tinggi itu first priority. Tanpa tes biasanya. Langsung mak hus begitu saja. Ada jalur khusus nih. Ya, semoga lebih banyak yang begitu Pak Amin, Kadis. amin. Kita lanjutkan lagi, aja nang titi tetep nang Jatim cerdas. Ya, iki mau setelah kita keliling-keliling menyaksikan situasi bagaimana anak-anak SMK yang lagi menunjukkan kehebatannya di bidang kompetensi keahliannya masing-masing, maka kembali kita ngumpul lagi untuk omong-omong sik nutukno maneh. Begitu hebatnya anak-anak SMK yang semuanya mensupport untuk menuju Jatim cerdas. Pak Kadis, ada keinginan di SMK itu bahwa, atau semacam juga menjadi kewajiban Pak Kadis, bahwa anak-anak SMK baik tenaga pendidiknya maupun siswanya itu ingin juga latihan atau magang di minimal di tingkat ASEAN gitu, Pak. Ya magang di Malaysia, apa di Thailand dan sebagainya. Untuk hal yang seperti ini, bagaimana Dinas Pendidikan membantu memudahkan supaya link and match-nya dengan yang di sana itu lebih mudah. Kinten-kinten bagaimana Pak Kadis? Ya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memfasilitasi sekolah-sekolah SMK khususnya untuk bisa bekerja sama dengan berbagai sekolah di berbagai negara. Dan itu sudah banyak dilakukan oleh SMK-SMK di Jawa Timur, termasuk juga SMK Negeri 6 Surabaya. Dan alhamdulillah ternyata alumni SMK Negeri 6 Surabaya ini juga sudah banyak bekerja di berbagai negara. Ada yang di Jepang, ada yang di Korea, bahkan ada yang di Timur Tengah. Dan pihak sekolah pun kami juga berharap menjalin kerjasama di dalam dunia usaha, dunia industri, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk juga proaktif untuk melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah di berbagai negara. Dan SMK Negeri 6 Surabaya ini adalah sudah BLUD, sehingga saya bangga, saya terima kasih kepada Pak Bahrun selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Surabaya ini. Beliau tidak hanya berperan sebagai kepala sekolah, tapi juga berperan sebagai CEO. Weh, tepuk tangan dulu. Iya. Langsung ke Pak Kepala Sekolah. Pak, sudah sejauh mana Pak diadakan kerjasama dengan khususnya ya vokasi yang ada di ASEAN lah, belum jauh-jauh sampai ke Asia, misalnya ke ASEAN saja. Sudahkah ada MOU khusus dengan lembaga vokasi yang ada di tingkat ASEAN saja?
Untuk jurusan perhotelan kita sama Boga kita sudah kerjasama dengan Selangor. Oh, Ya, Selangor Malaysia, itu nggih. baik itu tempat magang siswa maupun Ya. tempat magang guru. Nggih. Karena banyak guru kita ini yang sudah pelatihan-pelatihan, baik yang di Korea juga pernah ada, kemudian di Austria juga pernah ada. Jadi memang syarat untuk menjadi SMK pusat unggulan ini kan harus salah satunya adalah punya guru yang bersertifikat internasional. Ya. Jadi kami memang mendorong bagaimana guru-guru ini supaya mampu dan mau untuk bisa magang atau OJT di perusahaan terutama yang di luar negeri. Dan itu sudah ada di sini. Sudah ada alhamdulillah di SMK. Alhamdulillah, tinggal dus Siap. budal sudah nggih, Pak. Siap. Iya. Dan perlu diketahui di sini juga kebetulan ada salah satu bapak yang di dunia usaha yang beliau juga menyempatkan untuk mendampingi Bapak Kepala Dinas diajak omong-omong sambil ngopi siang kali ini. Pak Nyun Sewu, selama ini upaya yang dilakukan dunia usaha, kebetulan kalau SMK 6 hotel ya Pak? Iya, hotel, Pak. Nggih. Dari pihak hotel, singkat saja kenapa kok mau digandeng atau susah-susah ikut mengembangkan pendidikan di SMK ini Pak? Baik. Nggih. Kalau dari sisi profesional pasti ada, Pak. Iya. Pasti. Ya, kita kan juga nggak bisa bekerja sendiri tanpa juga Iya. dengan yang lain, Iya, Bapak. nggih. Terutama juga membantu program instansi pendidikan. Iya. Ya. Ini bekerja sama dengan industri dan ya sekolah. Itu salah satu motivasi utamanya, Pak. Ya. Jadi yang kedua, kita juga terbantu Ya. oleh training-training yang khususnya dari SMK Negeri 6. Ya. Memang kalau kita evaluasi, Bapak, training itu kan banyak sekali dari macam-macam SMK, dari mana saja, ya itu banyak sekali. Memang SMK Negeri 6 punya keunikan dan keunggulan tersendiri oleh karena memang gurunya sudah terlatih, satu juga alat-alatnya sudah mumpuni semua, Ya. bahkan menyamai dengan industri, bahkan industri kadang-kadang juga kalah. Oh iya. Ya, itu Jadi keunggulannya. kesimpulannya sama-sama diuntungkan ya. Sama-sama diuntungkan, Pak. Pihak Simbiosis hotel. mutualisme. Simbiosis mutualisme. Itu. Pihak hotel diuntungkan karena skillnya anak-anak Iya. nanti juga untuk hotel, Iya. sedangkan sekolah dibantu bisa melatih anak untuk meningkatkan skillnya. Kita Betul, gitu. ya. Sekaligus branding bagi transfer hotel. knowledge, Pak, ya. Ya, itu yang sampaikan Pak Kadis Iya. tadi itu betul, Betul, Pak. betul, iya. Pak Kadis Nyun Sewu, ini satu hal, kalau kita sudah bisa melihat SMK 6 ini sudah seperti ini Pak, ada tenaga pendidiknya yang ahli-ahli semua, baik yang pihak Dudi maupun internal. Bagi sekolah yang belum seperti ini Pak Kadis, alatnya ada, tapi yang mau pakai itu kadang sih bingung. Iki mulai ini teko endi begitu. Apa upaya yang akan kita lakukan pihak Dinas Pendidikan supaya ngelmune niku saged sama begitu sekolah SMK 1 dengan SMK yang lain? Ya, yang pertama kita melakukan pelatihan Nggih. kepada para guru produktif. Ya. Termasuk kami juga meminta kepada SMK yang sudah punya prestasi lah, seperti SMK Negeri 6 Surabaya ini menjadi SMK pengampu, tempat ya. belajar SMK yang lain, Jujukan. Dengan begitu maka iso ngedum ilmu Pak Kepala Sekolah Ya. ke SMK yang mungkin membutuhkan kompetensi yang sama. Baik, nembah nuwun, kita akan lanjutkan lagi nanti pada segmen selanjutnya. Ojo lali, gak kapok bolak-balik mapak, nggawe topi, gak nggawe jas. Pokok sekolahnya kompak, dijamin Jatim tetap cerdas. Ya, kita lanjutkan masih ngomong-ngomong soal kompetensi keahlian di SMK yang meletik dan boys. Pak Kadis, sebelum Bapak nanti menyampaikan pesan-pesannya apa khusus untuk teman-teman yang lagi nonton JTV, dan setiap episode Jatim Cerdas ini ditonton juga oleh kepala SMK, SMA, dan PKLK. Mungkin ada pesan-pesan khusus untuk beliau-beliau itu Pak Kadis, monggo. Ya, kami berpesan kepada para guru, kepada para kepala sekolah Nggih. untuk mampu mengantarkan anak-anak bangsa ini memiliki keterampilan, Ya.
untuk masa depan siswa tersebut Ya. yang goalnya adalah untuk masa depan Indonesia, yaitu Indonesia maju. Alhamdulillah. Pak Kepala Sekolah, ada yang ingin disampaikan untuk yang nonton JTV siang ini? Monggo Pak Kepala Sekolah. Terima kasih terutama pada Pak Kadis, Pak Kabid, dari industri Pak Malik dan komite serta pengawas dan semua yang hadir pada segmen siang hari ini, bahwa SMK 6 mempunyai visi dan misi menjadikan sekolah unggulan, Ya. jadi rujukan bagi SMK-SMK yang lain di Jawa Timur, bisa menginspirasi SMK-SMK yang lain. Bahkan SMK dari luar Jawa Timur ya. Insya Allah. Semoga keberadaan kami memberikan manfaat terutama pada anak-anakku semuanya dan kepada masyarakat sekitar sekolah, karena bagaimanapun juga SMK ini tidak bisa lepas dari masyarakat sekitar. Jadi kami memberikan kontribusi yang positif untuk masyarakat sekitar, terutama bagaimana memanfaatkan anak-anak muda yang nganggur itu bisa memberikan pembekalan pelatihan-pelatihan singkat yang nanti dipakai untuk wirausaha itu, Mas. Begitu ya Pak. Ya. Bapak monggo, mungkin ada pesan khusus untuk yang nonton JTV siang ini, silahkan. Oke, mungkin kalau dari saya dari sisi produk Pak ya. Ya. Dari sisi produk yang terutama saat sekarang ini lagi produk, lagi tren ini Pak, namanya garlic Korean. Ini lagi tren Pak yang dibuat awal ini. Ya, supaya menjadi lebih diminati masyarakat, ya mungkin dari sisi packaging dan mungkin juga apa itu kualitas tetap harus dijaga terus, ya. Jadi supaya nilai jualnya itu ada, ya. Kemudian juga dari sisi packaging atau kemasan itu juga menentukan supaya orang itu tertarik. Ya. Dari penampilan lebih dulu itu, kemudian baru rasa. Biasanya seperti itu. Ya. Jadi ini Pak Kadis lagi mau ngincipin. Setelah beliau ngincipi, kita tanya Pak, gimana tadi? Saya ngicipi produk siswa SMK Negeri 6 Surabaya. Oh. nilai yang lagi ngetren Pak ya. Monggo. Itu aja Pak mungkin dari saya. Saya ingin memberikan rasa jempol dulu. Wah. Oke, terima kasih Pak Kadis, Pak Kabid PPSMK yang sudah mulai pagi tadi keliling-keliling dengan kita. Bapak dari Dudi, nggih Pak Malik, nembah nuwun, Pak Kepala Sekolah sudah ngasih kesempatan teman-teman JTV untuk melihat semua yang ada di sini. Ngono ae dhisik wong, iwak cucut asli Kapuas. Monggo kukut tapi tetap dijogo Jatim cerdas. Bae ana salah luput lan lepete nyuwun pangapunten, tah bae ana seman-semon sing gak tepak ya sepuntene sing kathah. Ketemu maneh nang episode yang akan datang, aku Cak Bei nyuwun pamit. Wassalam.